Segala nubuatan tidak menakut-nakuti, tetapi membangun jemaat, ya. Karena di saat pemberitaan, bahkan pemberitaan kesusahan, bahkan pemberitaan bencana atau malapetaka diberitahukan, sikap kita adalah membangun hubungan bersama Tuhan. Mana sorgawi. Ada satu kata yang ini teguh untuk kita pegang, ya, yaitu kata apa? Harus. Kata harus ini harus kita pegang. Kenapa? Karena dengan kata ini, di sanalah perjuangan kita. Di sana jugalah kelayakan kita. Harus taat akan firman Tuhan. Harus berjuang untuk hidup kudus, ya. Pernah saya mendengar seorang hamba Tuhan, ya. Di dalam Tuhan tidak bisa kita pakai kata harus, tapi kata akan, katanya. Saya katakan itu terbalik, ya. Karena di dalam kata akan, kadang ini ada kegoncangannya. Saya satu contoh, ya. Saya ada persoalan dengan seseorang, ya. Ya sudahlah, saya akan mengampuninya, ya. Nah, jadi saya punya niat untuk pergi minta maaf, sekalipun satu contoh saya tidak bersalah, gitu ya. Tapi karena saya tahu firman Tuhan, ya saya akan jumpai dia. Nah, di saat saya pergi, tiba-tiba saya ketemu dengan dia di tengah jalan. Dia tidak melihat saya, tetapi saya melihat dia, ya. Dan dia sedang berbicara dengan seorang teman kami lah dulu ceritanya, ya. Dia ceritakan bagaimana saya seperti itu, ya. Nah, dia memburuk-burukkan. Nah, tadi saya yang akan minta maaf kepada dia dan yang akan membuat satu hubungan yang baik, ya. Akhirnya melihat kejadian itu, parah ini orang, ya. Sehingga saya pun mundur. Ya sudahlah, dia mau kumaafkan, tetapi mulutnya tidak bisa dijaga. Itulah kalau kata akan, ya. Tapi di saat saya memegang kata harus itu tadi, ya. Nah, saya pergi. Saya mengingat saya harus mengampuni. Supaya apa? Saya layak di hadapan Tuhan. Nah, saya harus mengampuni supaya apa? Tuhan pun mengampuni kesalahan-kesalahan saya. Jadi ada kata harus. Nah, waktu saya pergi, saya melihat teman saya ini yang kita ada masalah, ada konflik, ya. Saya lihat dia berbicara dengan seseorang dan menjatuhkan saya. Satu contoh seperti itu, ya. Nah, tetapi karena mengingat kata harus tadi, apa yang saya lakukan? Harus itu satu pemaksaan bagi kita, ya, untuk kita kerjakan. Tidak bisa tidak. Jadi di dalam Tuhan tidak bisa tidak, ya. Apapun yang menjadi firman-Nya tidak bisa tidak, harus dilakukan, ya. Tidak ada kompromi. Nah, karena mengingat kata harus itu, akhirnya di saat saya bertemu dia dan dia sedang menjatuhkan saya, satu contoh seperti itu, ya. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan? Sekalipun dia lagi berbicara tidak bagus dengan orang lain itu mengenai saya, tapi saya mengingat kata harus, saya harus menyapanya. Salam, mohon maaf ya kejadian kemarin. Jadi tidak ada lagi harga diri, ya. Tidak menjaga-jaga image lagi, sekalipun ada orang di depan itu, ya. Karena di dalam Tuhan harus siap menjadi keset kaki. Kalau tidak siap, belum murid namanya, ya. Nah, jadi karena mengingat kata harus tadi, saya pun akhirnya saya minta maaf, sekalipun saya tidak salah, ya. Saya minta maaf. Marilah kita kembali menjalin hubungan kita seperti dahulu, ya. Padahal tadi kita sudah mendengar bagaimana dia menjatuhkan kita seperti itu, ya. Nah, jadi ini 2024 harus sangkal diri. Di saat saya pernah menyampaikan kata harus ini kepada beberapa orang, ya. Ya mereka selalu katakan, kalau prinsip seperti yang ibu bilang untuk masuk surga, siapa yang masuk surga katanya? Bisa gila orang katanya. Saya katakan, apa saya sudah gila? Ya, terbukti sampai detik ini saya tidak gila dengan saya melakukan itu. Ya,
Tetapi tidak saya katakan saya sempurna sepenuhnya, tapi tetap perjuangan, ya. Saya juga tetap berjuang, tetapi jangan pula dengan sengaja, ya, untuk melakukan kesalahan seperti itu, ya. Oke. Nah, jadi kata harus ini itu kita pegang. Sekalipun orang bersalah kepadamu, engkau harus mengampuni. Ya. Jadi harus, tidak bisa tidak. Firman Tuhan juga harus dilakukan, ya. Itu bukan supaya engkau dibenarkan di hadapan Tuhan, tetapi itu bukti kesetiaanmu sebagai engkau pengikut Tuhan, ya. Karena kita itu bukan dibenarkan karena melakukan hukum Taurat saja, tidak. Tetapi kita juga dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ada tertulis itu di Roma. Nah, jadi pegang teguh kata harus. Saya harus mengampuni, saya harus mengasihi, saya harus taat, saya harus beribadah. Ya. Jadi ini 2024 Tuhan berfirman harus sangkal diri, ya. Nah, kita bisa buka dari Lukas 9 pasal 23. Ini sering saya sampaikan kepada saudara, ya. Kita akan membuka perikop dari Lukas pasal yang ke-9, satu ayat dulu, ya. Lukas 9 ayat 23. Ada baiknya saya baca dah dari ayat yang ke-22, ya. Ini judulnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yahusua dan syarat-syarat mengikut dia, ya. Nah, pemberitahuan tentang penderitaan Yahusua dan syarat-syarat bagaimana mengikut dia. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, apakah saudara yang hadir saat ini, ya, ikut dalam peribadatan saat ini benar pengikut Yahusua HaMasyiah? Jikalau benar, puji Tuhan. Nah, maka jikalau engkau pengikutnya, maka dengarkanlah ini, ya. Saya juga pengikutnya, ya. Dan Yahusua berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya. Jadi hari ini firman ini disampaikan kepada kita. Kembali jangan takut, ya. Karena sudah dikenal kalau Ibu Heni Situmorang katanya suka menakut-nakuti. Nah, tapi seperti yang saya katakan, sebenarnya segala nubuatan tidak menakut-nakuti, tetapi membangun jemaat, ya. Karena di saat pemberitaan, bahkan pemberitaan kesusahan, bahkan pemberitaan bencana atau malapetaka diberitahukan, maka di situ sikap kita adalah membangun hubungan bersama Tuhan, ya. Mengingat bencana. Saya ingat kemarin kalau nggak salah, ya, Tuhan kembali berfirman, ini untuk kita ingat, ya, kalau perkabungan akan terjadi, ya. Perkabungan akan terjadi, ya. Wow, saya mengingat, aduh Tuhan, perkabungan besar apa lagi ini, ya. Karena saya mengingat 2019 bagaimana Tuhan berfirman, ya, anakku, perkabungan besar-besaran akan terjadi, ya. Nah, ini kemarin Tuhan sampaikan lagi kalau perkabungan, ya. Jadi kalau udah cerita seperti itu, ini akan banyak orang-orang yang kita akan lihat, ya. Ya, akan banyak yang menyelesaikan pertandingan-pertandingan, ya. Jadi doa kita di sini apa? Kalaupun mereka menyelesaikan pertandingan, biarlah kiranya mereka itu di dalam kebenaran, ya. Ini batuknya masih awet,
Ya, setia banget dia. Tapi sabarlah kita. Ya. Ini batuk awit namanya. Tapi ya, segeralah diberlalukan itu ya. Jadi di saat Tuhan berfirman tentang perkabungan, ya, kembali diingatkan juga tentang wilayah-wilayah. Ya, jadi berdoa untuk wilayah saudara, ya, supaya Tuhan jagai terlebih ini Pulau Jawa, ya. Nah, ini harus diperkencang ini doanya ini, ya, khusus Jabodetabek, ya, dan bagian Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu harus banyak berdoa, ya. Nah, harus banyak-banyak ini berdoa ini, ya. Nah, supaya apa? Tuhan kiranya jauhkan dari segala bencana. Itu hanya doa kita, pengharapan kita kepada Tuhan, ya. Nah, jadi mari kita lanjut. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Jadi ini bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus itu sendiri selama masih ada di bumi. Nah, namun ini akan berulang. Ya. Ini sejarah akan berulang. Dan itu diulang kepada siapa? Pengikut-pengikutnya. Aduh, Bu Heni kembali menakut-nakuti. Tidak. Supaya kita siap sedia. Karena firman Tuhan berkata, kepadamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya saja, tetapi untuk menderita bersama-sama dengan Hamasia. Jadi di dalam penderitaan akan kebenaran, itu adalah sukacita dan itu adalah karunia dalam kehidupan kita. Di saat kita bisa menanggung penderitaan oleh karena kebenaran itu. Ya. Sebab ubah kita besar di sorga. Ya, nah, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua. Nah, bukan hanya tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, penolakan-penolakan itu juga di akhir zaman ini akan terjadi. Ya, di saat saudara hidup dengan kebenaran akan firman Tuhan, ya, hidup menurut Injil yang tertulis dalam kitab suci, hidup menurut ketetapan-ketetapan, perintah dan hukum-hukum yang tertulis dalam kitab suci, percaya, ya, saudara akan ditolak, ya, oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat di akhir zaman. Karena apa? Karena orang yang melakukan apa yang tertulis di sini, ya, itu akan bertentangan dengan doktrin-doktrin gereja saat ini. Ya. Jadi makanya siap-siap untuk ditolak, ya. Siap-siap untuk menderita. Bahkan siap-siap engkau akan dicela, dianiaya oleh karena kebenaran. Jadi tidak heran, ya, sekalipun Alkitab atau kitab suci yang dibawakan bisa saling bertentangan. Ya. Seperti yang saya ingatkan kepada saudara, kita tidak tahu pengajaran mana lagi yang harus kita pegang. Ya. Yang di gereja satu, aliran yang satu mengatakan yang ini dilakukan, yang lain tidak. Ya. Sementara yang di gereja yang satu, yang lain itu dilakukan. Nah, yang satu lagi tidak dilakukan. Jadi bingung nih kita. Ini sebenarnya kita ngikutin ajaran yang mana ini? Aliran yang mana ini? Ya. Di gereja ini dibolehkan, itu tidak. Di gereja ini dibolehkan, itu tidak. Di gereja itu ini dibolehkan, itu tidak. Jadi sebenarnya pengajaran kekristenan ini yang mana yang membawa ke sorga? Yang mana yang merupakan kebenaran yang sejati? Ya. Jadi kalau saya ngambil kesimpulan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, apa yang dilakukan gereja yang satu ini, kalau itu sesuai dengan Alkitab, sekalipun tidak dilakukan gereja lain, lakukan. Nah, begitu juga apa yang dilakukan gereja yang satu lagi, sekalipun itu tidak dilakukan oleh gereja-gereja lain, kalau itu tertulis, lakukan. Nah, jadi kumpulan dari apa yang mereka kerjakan itu, ya, lakukan semua dalam hidupmu.
ya. Karena apa? Itu sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, kalau memang itu sesuai dengan firman Tuhan, maka siap-siap, ya. Engkau pun akan ditolak. Itu pengajaran dari mana? Katanya, ya. Apalagi kalau sudah berbicara hari Sabat, ya, sudah berbicara binatang haram, sesat itu, ya. Nah, langsung deh, ya. Makanya dikatakan akan ditolak oleh para imam. Siapa imam-imam tua-tua dan ahli Taurat di akhir zaman, ya? Kebanyakan ya gembala-gembala, pendeta-pendeta, ya, yang sudah hidup dari filsafat atau doktrin yang sudah ditetapkan untuk gereja masing-masing. Nah, sehingga di saat yang satu kamu lakukan, ya, gereja yang tidak melakukannya, itu pengajaran yang salah, itu sesat. Namun saya herannya, aliran-aliran yang berbeda ini berdiri semua di Indonesia, dan tidak ada yang berani mengatakan secara belak-belakan, ya, aliranmu sesat, ya, dan tidak ada yang bisa melapor ke PGI. Ngapain sih ini gereja ini diizinkan untuk berdiri? Itu kan sesat. Mereka ibadahnya Sabat. Satu contoh, ya. Nah, ngapain sih gereja ini diizinkan berdiri? Itu kan sesat. Mereka berbahasa roh. Ada nggak yang berani mengatakan itu ke PGI? Nggak ada. Nah, tapi di balik layar, jangan ke sana, itu sesat. Mereka tidak makan binatang haram. Dikatakan kalau begini, ya, di balik layar semua. Perkaranya kalau memang itu sesat, ya, kenapa itu masih terdaftar di ajaran-ajaran gereja yang diakui di Indonesia? Nah, makanya tidak heran kalau kita melakukan semuanya itu, lawan kita siapa? Imam-imam kepala, tua-tua, ya, siapa lagi? Ahli-ahli Taurat. Ini telah tertulis, ini Tuhan sudah datang dan membatalkan hukum Taurat. Masuk semua teologianya, ya. Nah, jadi susah. Intinya apa? Sering orang mengatakan back to Bible, katanya, ya, kembali kepada Alkitab, kembali kepada kitab suci. Nah, masalahnya kita yang kembali kepada kitab suci ini, kita yang dianggap sesat, ya. Karena apa? Kita melakukan semua itu, kita mempercayai karunia roh, kita beribadah di hari Sabat. Nah, kita tidak makan binatang haram, kita menyebut nama Bapa Yahweh. Kan itu semua ada, tertulis, ya. Semua tertulis di dalam kitab suci. Nah, tadi perkataan hamba Tuhan, ya harus kembali ke Alkitab, katanya. Tetapi yang kembali ke Alkitab siapa? Yang tidak kembali kepada Alkitab siapa? Kitalah sebenarnya yang kembali kepada kitab suci, tetapi kita yang ditolak, ya. Karena kalau kita tanya, di mana rupanya dibatalkan semua itu? Nggak ada, ya. Nah, tetapi itulah pentingnya kita untuk berpengertian dan berpengetahuan, ya. Sekarang kita diajarkan oleh siapa? Jadikan Roh Kudus itu sendiri menjadi imam besar bagimu, menjadi guru agung bagimu. Ya, jadikan Roh Kudus itu, ya. Dengan apa? Penerimaan penuh akan Dia sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu, ya, sebagai penuntun dalam hidupmu yang akan menopang engkau kepada keselamatan. Percaya, Dia adalah roh, ya. Tetapi kita adalah manusia roh. Maka Dia akan melakukan berbagai cara. Di saat kita meminta, maka Dia akan memberikan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan. Semenjak saya tahu kebenaran, saya takut untuk tertinggal. Saya takut untuk tidak masuk surga. Jadi, saya selalu bertanya, Tuhan, apa lagi yang saya tidak tahu? Karena takutnya nanti saya mau belajar, ya. Tetapi Tuhan mau datang, ternyata ada pelajaran yang saya lewatkan, ya. Nah, oleh karena itu, di saat saya berdoa, Tuhan apa lagi? Tuhan bukakan, Roh Kudus singkapkan. Banyak cara yang Dia lakukan untuk menyingkapkan itu semua. Baik itu melalui media, baik itu melalui kunjungan orang-orang, ya, baik melalui kedatangan kita ke satu tempat. Tuhan pasti akan bukakan, asalkan apa? Kita mau menerima. Jangan langsung menolak dulu, ya. Kalau sudah langsung menolak dulu, ya,
maka akan tertutup. Ini zamannya, ya. Hati orang banyak yang dikeraskan seperti Firaun. Di saat apa? Ada penolakan. Makanya dikatakan, jikalau hari ini engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu, ya. Nah, jadi kalau satu contoh ada pemberitaan-pemberitaan yang kau dengar, ya, sudah. Kalau kamu belum mengerti, cari ayat-ayatnya, pelajari. Kalau memang tertulis, ya terima. Kalau tidak tertulis, baru saudara punya andil untuk berbicara, ya. Tapi selagi itu tertulis, ya, sekalipun itu tidak diajarkan gerejamu, lakukan. Harus. Karena apa? Itu tertulis. Tadi kan kita katakan back to Bible, ya. Jadi kalau memang itu adalah perintah Tuhan, maka lakukanlah itu. Karena kita harus, ya, melakukan firman Tuhan. Nah, di dalam hal ini, ya, di saat kita mengetahui kebenaran, maka di sini kita harus sangkal diri, ya. Harus sangkal diri. Nah, karena apa? Di saat kita mengetahui kebenaran, kita melakukan apa yang tertulis, maka akan banyak tantangan. Di sanalah perlunya kita sangkal diri, ya. Nah, untuk melakukan firman Tuhan, kita lanjut membaca. Ingat ya, di saat kita tadi melakukan kebenaran back to Bible, ya, maka apa yang menjadi lawan kita? Imam-imam tua-tua dan ahli-ahli Taurat, ya. Karena ahli Taurat sekarang kebanyakan itu sudah hidup dengan payung. Payung dari payungnya ini apa? Berbicara keorganisasian, di mana di dalam setiap organisasi mereka punya pengajaran masing-masing dan yang berbeda-beda dengan organisasi yang lain, ya. Jadi ini yang akan menjadi lawan, ya. Yang berikutnya, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, kata Tuhan. Jadi kalau kita, ya, yang mau mengikut Tuhan, kalau saat ini saudara katakan mau mengikut Tuhan, ya, maka sangkal diri, pikul salib setiap hari, tidak setiap minggu, tidak setiap bulan, ya, tidak setiap tahun, tapi setiap hari. Karena apa? Ini berulang-ulang saya sampaikan. Karena tidak seorang pun yang tahu hari Tuhan, dan tidak seorang pun yang tahu waktu Tuhan dalam hidup kita. Apa saudara bisa menjamin hidup saudara 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, ya? Nah, jadi ini pentingnya bagi kita, setiap hari harus sangkal diri, ya. Nah, jadi kenapa dikatakan 2024 harus sangkal diri, ya? Bukan hanya 2024-nya, itu hanya judul saja, saudaraku, ya. Nah, itu penekanan karena kita ada di 2024. Nah, ini berlanjut terus, ya. Jangan seperti orang Farisi kita yang hanya mencari-cari kesalahan, ya. Jangan, supaya kita tidak menjadi pengejek-pengejek, ya. Nah, bukan hanya 2024, ya, yang harus sangkal diri. Ini terus setiap hari, ya, saudara terkasih, ya. Nah, jadi kenapa di 2024 ini? Karena ada cerita khusus nantinya yang akan saya bukakan. 2024 penekanan sangkal diri. Karena 2023 udah berlalu, ya. Ya ini kita jalan di 2024. Jadi 2024 ini ya harus benar-benar sangkal diri, ya. Tahun 2025 lebih lagi sangkal diri. Tahun 2026 harus selalu sangkal diri. Bisa aja, ya kan? Oke. Kita lanjut. Jadi tadi di ayat 23, kalau kita mau mengikut Tuhan, kita harus sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Supaya apa? Kalau waktu Tuhan tiba dalam hidup kita, atau hari Tuhan itu, hari itu juga dinyatakan, kita telah ditemukannya setia, tidak bercacat, tidak bernoda. Jadi di saat kita menyelesaikan pertandingan di bumi, ya sudah, kita sudah layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itulah tujuan hidup kita, itulah masa depan kita yang sesungguhnya, ya. Nah, kita lanjut.
Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang Tuhan maksud. Harus sangkal diri. Dan ini ada hubungannya dengan apa? Tanda bilangan 666. Itu saudara terkasih. Ya, kenapa harus 2024? Karena ini pintu gerbang. Sudah semakin nyata kita memasuki tahun-tahun di mana tanda bilangan penerapannya akan semakin dinyatakan. Jadi supaya saudara tidak terjerat, tidak terjerumus, ya. Karena tanda bilangan itu tidak akan menyatakan dengan jelas dirinya adalah 666, tetapi dengan hikmat, ya, dengan kebijaksanaanlah kita akan mengenali tanda bilangan tersebut. Kenapa harus sangkal diri? Ya. Karena tanda bilangan itu memberikan penawaran-penawaran kenikmatan kepada manusia. Ya. Karena tanda bilangan itu mengatur hidup manusia. Karena tanda bilangan itu adalah sistem atau peraturan yang akan dibuat untuk mengontrol hidup manusia, di mana di bumi tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa tanda tersebut. Ya, ini. Jadi 2024 ini di sini kita harus training. Sekecil apapun kita harus benar-benar sangkal diri, ya. Karena kemarin simulasinya sudah terjadi diawali dari tahun 2021, ya. Karena tidak adanya sangkal diri, banyak yang terjatuh enggak? Ya, banyak. Dan itu efeknya kemana? Kesehatan secara fisik, ya. Belum tanda bilangannya. Tetapi itu menyangkut bait suci secara fisik, ya. Karena tidak adanya penyangkalan diri. Nanti kalau aku tidak menerima, ya, gimana aku bisa kerja? Gimana aku bisa jalan-jalan mengunjungi mamaku nanti? Gimana aku bisa pergi nanti jalan-jalan mau ke Bali? Gimana aku bisa mau ke Paris? Karena udah ada syarat. Ya. Akibat tidak adanya penyangkalan diri tahun-tahun lalu, apa yang terjadi? Ya, ya sudah deh, aku terima. Setelah keluar pengumuman, ternyata itu mencelakakan tubuh. Semua pada kalut. Ya, aduh gimana ini? Aduh. Ya, karena pada akhirnya terbukti kalau itu tidak baik bagi bait suci. Sebagaimana Tuhan telah berfirman, walau melalui saya. Dan juga Tuhan berfirman melalui saudara-saudara yang lain, ya. Karena Tuhan mengutus hamba-hambanya di dalam setiap wilayah untuk membukakan segala apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jadi kemarin itu di dalam tidak penyangkalan diri itu jatuh saudara. Nah, sehingga sekarang saudara pun harus menjaga supaya itu efeknya tidak besar dalam tubuh saudara, tetap juga kembali sangkal diri, ya. Nah, sangkal diri dalam hal apa? Saya pernah katakan, bagi saudara yang memang sudah menerimanya, ya, masih ada kok ruang pintu anugerah, ya. Bukan berarti tertutup, karena ada juga pengajaran katanya sudah tertutup, ya. Tetapi ini sampaikan kepada saudara masih ada kesempatan, ya. Masih ada kesempatan saudara untuk memperbaiki segala sesuatu. Hanya saudara pun harus sangkal diri, ya. Jangan makan yang enak-enak, instan-instan, ya. Jangan makan micin yang mengandung micin-micin. Jangan makan yang mengandung MSG, ya. Supaya apa? Reaksi cairan yang masuk itu, ya, tidak semakin memperkeruh, tidak semakin besar di dalam untuk merongrong sel darah saudara, ya. Karena itu efeknya bagi kesehatan, ya. Nah, jadi ini Tuhan perintahkan kita sangkal diri. Ini menyangkut apa? Hal yang nyata. Ya. Kita harus bisa hidup sangkal diri. Di saat sistem itu, di saat peraturan itu sudah ditetapkan, maka di sana kita harus sangkal diri. Ya. Dan ini pelatihannya. Dari hal-hal terkecil dulu. Ya. Di saat ada kemarahan, sangkal dirimu.
Di saat ada ketersinggungan, sangkal dirimu. Di saat ada hal-hal yang mengesalkan, sangkal dirimu. Harus, tidak bisa tidak. Supaya di saat peraturan itu ada di depan mata, kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Maka kita pun bisa sangkal diri. Ya. Nah, makanya dikatakan di sini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Sekalipun saudara tidak bisa membeli dan menjual, tapi karena kebenaran, ya, saudara pun akan menderita karenanya. Percayalah, saudara tidak kehilangan nyawa, tetapi Tuhan akan menyelamatkan. Bahkan di saat saudara takut kehilangan nyawa, ya, maka ia akan kehilangan nyawanya. Ya sudahlah, nanti kalau nggak ku terima nanti itu, nggak ku tanda tangani nanti, aku nggak bisa membeli. Nanti anakku nggak bisa makan. Nanti aku nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, memikirkan nyawanya. Akhirnya dia kehilangan nyawanya. Karena barang siapa yang sudah menerima tanda itu, tidak akan ada pengampunan. Ya, yang ada siksa yang sangat berat. Ya, seperti itu. Jadi jangan kamu takut kehilangan nyawamu di saat tanda bilangan itu sudah ditetapkan di dalam bumi. Ya, makanya dari sekarang persiapan, bolak-balik saya katakan, bangun bahteramu. Ya, nah, karena di saat engkau takut kehilangan nyawamu, maka engkau akan kehilangan nyawamu. Karena apa? Engkau takut kehilangan nyawamu secara jasmani saja. Maka di saat engkau menerimanya hanya untuk kebutuhan fisik, maka percaya, kita pun kehilangan nyawa kita. Karena kehilangan nyawa itu berbicara kita tidak memperoleh hidup kekal. Ya. Jadi biarkan saja, sekalipun karena kebenaran kita harus kehilangan nyawa di bumi ini, ya, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Karena hidup kita bukan berbicara hal yang di dalam bumi. Karena segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini adalah semu, sementara. Peraihan kita adalah kerajaan surga, ya. Jadi di saat tanda itu sudah dinyatakan, bahkan di sanalah kita siap mati. Jadi tidak seperti dulu dikatakan, kamu terima Yesus atau tidak? Waktu sekolah minggu atau kecil, saya disampaikan seperti itu. Ternyata setelah sekarang saya mengerti, kita dipaksa, ya, untuk menyangkal Tuhan. Dengan apa? Menerima tanda bilangan. Keadaan yang memaksa kita. Karena apa? Kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Jadi keadaan yang memaksa saudara. Mereka akan tinggal tenang saja, mau tanda tangan atau tidak. Ya. Kalau kamu tidak tanda tangan, ya, mau kamu berobat tidak bisa, mau kamu pengurusan apa-apa pemerintah tidak bisa, mau kamu sekolah tidak bisa, semua tidak bisa. Makanya dari sekarang harus belajar hidup mandiri. Harus belajar untuk bisa survive di saat tidak bisa membeli dan menjual. Ya. Di saat kita tidak bisa berinteraksi lagi dengan dunia ini akan segala kebutuhan. Makanya dari sekarang saya katakan, ya, tanam tanaman yang bisa dimakan dari sekarang. Karena kita tidak tahu waktu Tuhan, ya. Kalaupun satu contoh kita sudah mati, itu belum terjadi, ya setidaknya itu untuk keturunan, kan gitu aja, ya. Tetapi ini sudah dekat, sudah di depan mata, ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri, ya. Di saat tanda bilangan itu sudah dinyatakan, ya. Ingat tanda bilangan itu seperti apa? Saya ingatkan kembali, jikalau sudah ada nanti peraturan, ya, atau sistem di mana kita dilarang untuk membeli dan menjual tanpa tanda itu, seperti apapun tanda itu nantinya akan mereka jadikan. Intinya
Itu adalah satu peraturan, ya. Nah, jikalau peraturan itu sudah ditetapkan, ya, maka di sanalah kita harus memahami kalau sudah saatnya kita memisahkan diri, ya. Karena apa gunanya di saat tanda bilang itu ditetapkan, ya, untuk meraih pencapaian dunia, jabatan, ya, kesuksesan, akhirnya kita harus menerimanya. Jadi apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri, ya. Karena hidup di dalam Tuhan itu berbicara apa? Perkara roh. Roh ini yang harus perlu untuk dibebaskan, diselamatkan, ya. Karena daging akan kembali menjadi tanah, ya. Daging akan kembali menjadi tanah. Nah, jadi tanda bilangan itu berbicara sistem. Bagaimanapun itu nanti bentuknya. Apakah itu berupa aplikasi, apakah itu berupa kartu seperti ATM, atau apakah itu berupa nanti chip yang ditaruh di tangan atau di dahi atau dimanapun, ya. Kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Intinya, ya, seperti apapun bentuknya, namun kalau itu sistem atau peraturan, kita tidak bisa membeli dan menjual tanpanya, sudah itu dia. Jadi sekalipun hari itu, ya, bisnismu sedang melejit, ya, dan engkau harus bayar harga. Di mana apa? Kalau engkau tidak menerimanya, kau kehilangan semuanya. Di sanalah kita belajar untuk sangkal diri, ya, supaya apa, ya, di saat sangkal diri itu tadi, ya, kita tidak membinasakan atau tidak merugikan diri kita. Buat apa kita memperoleh seluruh dunia ini? Buat apa saudara punya harta, punya mobil mewah, punya rumah banyak, ya, kalau tidak memperoleh keselamatan? Sayang kan? Karena semuanya itu, ya, akan menjadi sampah. Karena bumi ini akan digulung, ya. Bumi ini akan selesai. Itu pentingnya bagi kita semua untuk mengenali segala musim, segala kejadian-kejadian yang ada di hadapan kita, ya. Itu pentingnya bagi kita untuk selalu intim dan dekat kepada Tuhan, karena Tuhan akan membukakan segala cara untuk menyingkapkan hal-hal yang rahasia, ya. Dimanapun saudara berada, tidak ada batasan bagi Tuhan untuk kita berpengertian dan untuk kita memperoleh informasi. Sama seperti yang saya katakan, kami di daerah terpencil dan kami nggak ada televisi, ya. Kami tidak selalu buka-buka handphone karena kami ada batasan dalam handphone ini, ya. Tetapi kami tidak ketinggalan yang namanya berita-berita yang menyangkut hal-hal untuk akhir zaman, ya. Kita nggak ada televisi nih. Nah, kalau ada TV kan bisa jadi gitu. Tetapi Tuhan pun mengizinkan itu supaya apa yang kami peroleh itu adalah murni, ya. Bahkan banyak orang yang katakan, ibu sebenarnya di mana sih? Kok bisa tahu semua informasinya? Ibu bilang ibu di desa, tapi masa bisa tahu? Ah, ibu berarti di kota. Ya, saya memang di desa. Bukan hanya desa, ya, pegunungan. Ya, high mountain ini. Makanya saya kalau upload status kadang, ya, saking cantiknya si kabut, saya kadang bikin status, ya, adem, damai, tenang, ya. Nah, jadi ingat, tidak ada gunanya kau memiliki harta dunia ini kalau engkau tidak memiliki perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Dan hari itu tidak ada gunanya kamu memiliki segala apa yang di bumi ini kalau engkau sudah menerima tanda bilangan itu. Binasa, ya. Nah, jadi ini ayat renungan yang harus kita pegang teguh, ya. Jadi tadi di saat Tuhan memberikan tentang sangkal diri ini, ya, Tuhan memberikan penglihatan.
di dalam penglihatan itu, saya melihat ruangan-ruangan. Ya. Ada beberapa ruangan ini. Jadi ruangan itu kosong. Nah, di saat penglihatan itu selesai, saya tanya, Tuhan, itu apa? Karena segala sesuatu pasti memiliki pengertian, ya. Kembali saya katakan, sama seperti Petrus yang dia memiliki penglihatan di loteng, ya. Itu punya arti, bukan berarti beneran seperti itu kejadiannya, ya. Nah, itu penglihatan. Penglihatan itu sesuatu yang dilihat secara mata rohani. Kalau apa yang dilihat, sesuatu yang dilihat dengan mata jasmani, ya. Nah, waktu saya bertanya kepada Tuhan, apa kiranya arti penglihatan ini Tuhan? Kok saya ditunjukkan seperti sekat-sekat ya, ruangan-ruangan, ya, dan kosong. Tuhan berbicara, kalau itu berbicara hati manusia, ya, dan kekosongan itu harus diisi dengan apa? Buah roh. Ya. Jadi tadi itu Tuhan mau malam ini, ya, hati kita ini kita kosongkan. Dah? Terlebih dari segala sesuatu. Jadi dikosongkan. Nah, pikiran semua dikosongkan semua. Dan isilah itu dengan hal-hal yang dari Hamasiyah. Hosana, 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 hida'aka inahala hasana. Kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Dia di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Hosada'uni nahanahal hasana. Oke, kita akan buka dari Galatia. Pasal yang ke-5. Tuhan berfirman barusan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Ku. Dan berbahagialah mereka yang melakukannya setiap waktu. Berkat-Ku berlimpah bagi engkau, kata Tuhan. Bersaksilah dan bersukacitalah, diberkatilah engkau sampai selama-lamanya. Salam kudus dari sorga. Berkat damai sejahtera berlimpah bagimu. Aku mengasihimu. Aku menyertai engkau sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Dengan kasih aku menghampirimu. Dan dengan kasih aku menantikanmu. Aku mengasihi engkau. Selamat. Haleluya. Haleluya. Thank you, Lord. Ada yang mau seperti itu, mendengarkan langsung suara Tuhan. Lepaskan kemarahanmu, ya. Orang pemarah Tuhan tidak akan berbicara, ya. Dia suka menjadikan sahabatnya itu orang yang rela berkorban. Jadi orang yang lemah lembut itu artinya adalah orang yang rela berkorban. Ya, itu harus saudara lakukan. Kalau saudara bertanya, ya, karena beberapa hari lalu juga ada yang bertanya, Bu, gimana sih caranya mendengarkan Tuhan? Ya, saya juga tidak tahu persyaratan-persyaratan mutlaknya, ya, karena ada juga kan itu kan karunia berbeda-beda. Jadi jangan mengejar karunia, ya, karena kalau kita mengejar karunia, yang ada itu sombong, ya, dan kalau kita mengejar karunia, berat ini. Jadi biarkan karunia itu datang dengan sendirinya. Tetapi ingat saja, ya, Tuhan senang dan sangat berkenan dengan orang yang lemah lembut. Bukan bicaranya yang lembut-lembut. Itu bukan lemah lembut, itu tutur sapanya aja yang lembut. Karena banyak orang yang bicaranya lembut, ya. Ibu tahu nggak, satu contoh, ya, si tetangga kita itu loh begini, ya, dia lembut bicaranya tapi menggosip, ya. Nah, tetapi kelemah lembutan itu, ya, nah, kelemah lembutan itu diukur dari bagaimana besar hati kita rela berkorban.
bayar harga untuk mengikut Tuhan, ya. Nah, seperti itu, ya. Baru bagaimana Tuhan tidak berfirman. Ini ada pertanyaan, suaranya seperti apa? Lembut, ya. Di saat dia menyatakan kasihnya, dia lembut. Di saat dia menegur, oh dia tegas, ya. Di saat dia menyampaikan nasihat, dia bijaksana. Nah, itu nanti saudara bisa tahu, bisa rasakan. Berdoa saja, minta selalu, Tuhan taruhkan hatimu dalam hatiku. Nah, itu dulu saya selalu doakan waktu baru-baru bertobat, karena kan saya nggak tahu tentang namanya karunia seperti itu, ya. Nah, jadi saya tidak paham tentang karunia-karunia roh itu, saya tidak paham. Makanya saya bukan pengejar karunia. Nah, dan bersyukur di saat saya bahkan tidak mengejar karunia itu, di saat itu Tuhan berikan, sehingga kita menjadikan itu satu satu cambuk bagi kita, menyadarkan kita sebenarnya betapa hinanya kita dan Tuhan itu betapa baiknya. Kita yang sudah tidak layak dilayakkannya. Jadi itu tanggung jawab besar bagi kita, ya. Jangan kejar karunia kalau kamu tidak bisa untuk mengerjakannya. Karena semakin banyak kita diberi, semakin banyak juga kita dituntut. Semakin banyak kita ketahui, semakin banyak yang dituntut dalam kehidupan kita, ya. Semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak juga yang kita tidak ketahui, ya. Tetapi di saat kita sudah mengetahui, kan itu tuntutan bagi kita, ya. Kita sudah tahu. Nah, hari Sabat itu hari yang kudus, ya. Kuduskanlah hari Sabat. Ya, dengan kata lain ngapain? Sangkal diri, aduh gimana ya Bu, ya jualanku laris banget itu hari Sabtu katanya, ya. Nah, apalagi memang kalau hari Sabtu, ya, itu jualan kan laris banget gitu, ya. Nah ini, ya, tapi harus sangkal diri, namanya untuk mengikut Tuhan harus rela bayar harga. Nah, di saat rela bayar harga, ya, bagaimana Tuhan tidak bekerja dan bagaimana Tuhan tidak suka cita melihat kita. Dia dari atas, aduh anakku ini katanya, ya. Padahal jualannya laris sekali di hari Sabat, ya. Tapi setelah dia tahu firman dan dia melakukannya, dia pun rela bayar harga. Bagaimana Tuhan tidak menambah-nambahkan yang lain, ya. Sukacita berlimpah daripada surga. Oke. Mazmur 4 ayat 1-8. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak dari mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Mazmur 5 ayat 1-12. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan.
Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur terenganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mazmur 6 ayat 1-10. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Mazmur pasal 1 ayat 1-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekami yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur pasal 2 ayat 1-12. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka, dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku
Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Mazmur pasal 3 ayat 1-8. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Mana Sorgawi.